Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Gopes Tobing. Ya, sekali ini kami sedang ada di pagelaran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025. Dan di samping kami sudah ada mobil yang namanya udah legendaris banget di pasar Indonesia. Yes, apalagi kalau bukan Suzuki Grand Vitara. Dan mobil ini sekarang sudah berubah bentuk menjadi sebuah compact crossover. Dan menurut kami, mobil ini tidak kehilangan taji gagahnya jika dibandingkan dengan Grand Vitara terlebih dahulu. Dan bagus ya, pada pagelaran GJAW 2025 ini, mobil ini mendapatkan improvement. Nah, improvement apa aja yang ada? So this is it, tanpa berlama-lama, CVT Review First Impression New Grand Vitara. Ya, kalau dari desain eksterior sendiri, dari sisi depannya bisa dibilang tidak ada perubahan ya. Untuk grillnya dia masih besar seperti ini dengan emblem Suzuki di depan yang besar, dan grill dengan desain honeycomb seperti ini yang membuatnya jadi kelihatan besar ya. Terus juga untuk LED DRL bentuknya masih sama. Terus juga untuk headlampnya juga udah full LED bagus, dan untuk fog lamp ini masih belum disematkan ya, walaupun dia judulnya improvement. Tapi nggak apa-apa, sekarang udah bukan trennya fog lamp lagi ya. Untuk desain kapesin juga masih sama, guratannya juga masih sama, dibikin kaku, dan belum ada kamera untuk ADAS-nya. Jadi bisa dibilang mobil ini belum disematkan dengan sistem ADAS ya, sayang sekali. Terus kalau misalnya kita ke desain sampingnya, disinilah baru terlihat perubahannya. Ya, untuk velgnya sendiri dia ukurannya masih 17 inci seperti yang pre-improvement, tapi bisa kalian lihat sendiri palangnya itu bentuknya beda. Kalau yang lama dia ya bentuknya mungkin sudah agak outdated ya. Gitu di improvement langsung kelihatan nih mobil ini bagus untuk desain velgnya, dan menunjang desain sampingnya yang udah sebenarnya gagah sih. Dan kelihatan ini JDM banget kalau menurut gue. Dan untuk bannya sendiri dia masih 215 60 R17 keluaran Apollo ya, ban dari India ya. Ya, terus juga PCD-nya juga masih sama karena ini improvement, bukan all new ya. Jadi bisa dibilang ya untuk velgnya desainnya aja yang dirubah, tapi untuk ukurannya masih sama. Untuk desain samping sendiri dia masih sama ya, window liningnya masih sama. Terus juga ada keyless entry di sini masih sama dengan yang improvement. Bentuk spionnya juga masih sama dan sudah disematkan dengan kamera 360 bagus. Ya, karena memang desain sampingnya hampir nggak ada beda, dimensinya juga nggak ada beda karena ini new bukan all new. Jadi untuk dimensi bisa dibilang sama. Desain belakangnya sama seperti di depan, hampir tidak ada perubahan. Lampunya masih sama, dia masih pakai LED bar untuk positioning lampnya. Lampu remnya juga ada LED. Lampu sennya sayangnya masih pakai halogen biasa. Ya, terus di belakang sini ada tulisan Grand Vitara yang besar di sini, dan ada tulisan hybrid. Jadi mobil ini sudah disematkan dengan sistem Suzuki Hybrid System. Ya, memang hybridnya bukan yang kayak hybrid electric vehicle atau juga plug-in hybrid, tapi hybridnya itu seperti mengurangi beban mesin ketika mobil ini sedang stop and go dan juga ketika dinyalakan. Ya, untuk kapasitas bagasi juga masih sama, pembukaannya belum pakai power back door ya. Kapasitas bagasinya juga besar dibandingkan dengan rival-rivalnya, ini cukup bersaing, dan ya ruang di bawahnya ini juga nggak terlalu banyak sih. Itu aja dari eksterior, sekarang kita lihat interiornya. Ya, ini dia interiornya. Tapi sebelum kita bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @CVT Indonesia, setelah website kami di cvtindonesia.co.id, dan TikTok kami di CVT Indonesia. Sudah? Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, kalau interior bagian belakangnya kurang lebih sama dengan yang pre-improvement. Joknya masih kulit, konturnya juga enak, dan dia masih bisa di-recline satu step ke belakang ya. Ini kebetulan udah mentok aja nih sebenarnya. Nah, untuk joknya juga udah power-rated, dia bahannya bagus ya. Mungkin kameramen bisa mendekat di sini. Tenang, saya nggak gigit. Terus untuk floornya dia juga ada tonjolan di tengah sini, ada channel di tengah sini yang sebenarnya kenapa nggak dibikin rata ya. Padahal kalau rata itu bisa bikin space lebih. Tapi ya mungkin ada pertimbangan tersendiri, karena biasanya kalau mobil yang pakai channel seperti ini, durabilitasnya itu lebih bagus. Nah, ubahan yang terasa di belakang sini adalah dia sekarang sudah memakai USB-C port untuk power outlet-nya. Jadi kalau kalian mau ngecas gadget kalian itu harus yang Type-C, baik C2C maupun
C to Lightning, karena untuk USB-A itu udah nggak bisa ngecas lagi di belakang sini. Dan di belakang sini juga masih ada blower yang disematkan untuk mendinginkan kabin bagian baris kedua. Walaupun memang dia nggak ada untuk settingan terpisah ya, dia cuma extension aja dari depan, tapi nggak apa-apa, ini nice to have. Ya untuk ruang sendiri juga masih sama karena memang dimensinya nggak berubah. Headroom dia masih cukup besar, ada 4 jari, legroom hampir 5 jari, dan footroom itu melimpah sekali. Ya for information, tinggi gue 182 cm dan masih bisa duduk dengan nyaman di belakang sini. Ya, terus juga panoramic sunroofnya juga cukup besar, hampir sampai belakang ya, dan gue sebagai penumpang baris 2 pun masih bisa menikmati fungsi dari panoramic sunroof ini. Nah, itu aja dari bagian belakang. Sekarang kita lihat interior depan. Ya, ini dia interior depannya, dan bisa gue bilang ubahan yang paling kerasa adalah pada interior depannya. Pertama, dia sudah disematkan electronic parking brake di depan sini, jadi lebih aman kalau misalnya kita lagi mungkin parkir di tanjakan atau misalnya lagi berhenti di tanjakan, ini akan lebih aman. Jadi nggak ada kecenderungan resiko kurang tarik ya, karena emang sekali flick aja dia langsung tarik full, dan juga ada brake hold-nya juga. Terus yang kedua, di jok depannya ini untuk penumpang depan dan juga driver itu sudah disematkan dengan ventilated seats, dan ada 3 level yang bisa kalian pilih di sini. Bagus. Jadi kalau misalnya panas, lagi musim panas gitu, ini kepake banget. Terus ubahan yang ketiga adalah pada instrumen clusternya, dia sudah full digital dan sudah memakai TFT screen sebesar 7 inci. Ya, ini secara estetika jelas lebih baik jika dibandingkan dengan yang versi pre-improvement yang MID cuma di tengah. Kalau di sini itu full, keren. Terus juga untuk setirnya dia sudah dilapis dengan kulit, bagus, tapi untuk bentuknya dia masih sama dengan yang pre-improvement. Ya, common parts Suzuki ya untuk bentuk setirnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini setir yang cukup oke untuk disematkan di interior mobil. Dan untuk head unit dia masih sama di 9 inci. Kalau yang GL dia 7 inci. Dan dia sudah memakai auto climate control di sini, di tengah sini udah pakai digital, dan sudah ada autonya juga tapi belum dual zone, dan sudah ada engine start stop ya, karena memang mobil ini sudah disematkan dengan sistem mild hybrid yang bisa mengoptimalkan kerja dari auto start stopnya. Terus untuk jok juga bahannya masih power rated, bagus, yang bahannya kerasa mahal. Dashboard juga ada soft touch di sini, tapi untuk yang bagian atasnya dia masih pakai plastik-plastikan keras. Dan di dashboard depan sini sudah disematkan dengan head up display, jadi bisa menampilkan informasi-informasi tanpa kalian harus melihat instrumen cluster yang di bawah sini. Jadi konsentrasi mengemudi kalian tidak terganggu kalau mau melihat informasi yang ditampilkan dari instrumen clusternya. Door trim dia juga udah ada soft touch juga, tapi sayangnya untuk yang bagian atas dia masih pakai plastik-plastik keras. Dan auto engine start stop dia udah keyless di sini. Dan untuk sebelah kanan sini ada untuk mengatur leveling dari lampunya. Ya, dia masih diatur secara manual. Dan di sini bagusnya pedal shift-nya juga masih dipertahankan. Ini udah mulai jarang nih. Tapi untuk cruise control dia masih pakai cruise control biasa karena memang mobil ini sebelum dilengkapi dengan ADAS. Ya, itu aja dari interior depan. Sekarang kita lihat dapur pacunya ada beda nggak? Let's go. Ya, ini dia dapur pacunya. Untuk dapur pacunya ternyata dia masih sama ya. Untuk kapasitas mesinnya dia masih di 1500 cc dan mampu menghasilkan tenaga di 103 PS dan torsinya di 136,8 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui transmisi 6 percepatan torque converter. Nah, tapi mesin ini itu tidak bekerja sendirian. Dia punya baterai untuk menyokong kerja dari mesinnya ketika stop and go, dan juga ketika idling start stopnya itu lagi dinyalain atau auto start stopnya. Untuk baterai sendiri dia ukurannya itu ada di 6 ampere dan tegangannya ada di 12 volt. Ya, jadi memang untuk baterainya sendiri dia belum mampu menggerakkan mobil seperti di mobil hybrid atau PHEV yang bisa berjalan full elektrik itu sampai lebih dari 5 kilo atau bahkan ada yang sampai 80 km. Ini belum, ini cuma untuk membantu kerja mesinnya aja. Untuk ruang mesinnya dia juga sudah dicat sewarna bodi dan udah dikasih peredam panas, bagus. Jadi kalau misalnya mesin lagi kondisi panas, kita nggak perlu takut untuk megang kap mesinnya karena
dia bisa diredam dengan peredam panas di sebelah sini. Ya, itu aja first impression dari New Grand Vitara. Menurut kami ini adalah suatu refreshment yang cukup baik untuk Grand Vitara, karena memang Grand Vitara itu mungkin desainnya sudah terasa ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Padahal mobil ini punya kenyamanan yang bisa kami bilang itu ternyaman di kelasnya dibandingkan dengan mungkin rivalnya asal Korea, rivalnya asal China, atau bahkan rivalnya yang dari Jepang. Tapi mengingat harganya yang sudah di angka 410-an juta lebih dan belum dilengkapi dengan ADAS, sementara tenaga mesinnya ya biasa-biasa aja ya, banyak rivalnya yang tenaganya jauh di atas ini. Kelihatan memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan apabila mobil ini ingin bersaing dengan rival-rivalnya. Kalau seperti kalian tahu, mungkin Grand Vitara Hybrid dulunya kalau berjualan itu hanya mengandalkan diskon-diskon aja. Tapi kami berharap ketika improvement ini, orang membeli mobil ini karena memang kualitasnya. Oke, CVT, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi di event seperti GJAW seperti ini dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang kami sudah memiliki website di cvtindonesia.co.id untuk kalian baca berita, dan apabila kalian tertarik untuk membeli New Grand Vitara ini, pastinya kalian akan bisa mendapatkan penawaran terbaik apabila membeli melalui website kami. Dan sekarang CVTs, kami sudah memiliki TikTok. Jadi buat kalian yang suka main TikTok, make sure follow TikTok kami. Oke CVTs, gue Gopal Tobing, pamit dulu.